Begitu pintu itu dibuka, yang terlihat bukan sosok bapaknya. Alangkah kagetnya si Dede ini di depan matanya itu sosok nenek-nenek. Sosok nenek-nenek. Dia cuma bisa berdiri di depan pintu. Cuma bisa berdiri di depan pintu, menatap ke arah kamar yang tadi si nenek itu masuk. Si Dede ini tersadar setelah sosok nenek itu tadi memanggil. Dek, dek, sini, sini masuk kamar, tidur di sini. Kata si nenek itu. Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tri Channel. Bare Tri Channel, episode kali ini saya mendapat kiriman skrip ya, naskah dari salah satu subscriber saya. Dan beliau ingin saya menceritakan ulang kejadiannya di mana dia pada saat itu pernah ada satu kejadian yang menurut dia itu sangat di luar akal. Oke, Variety Channel, dalam hal ini saya hanya menceritakan ulang apa yang beliau sampaikan melalui tulisan yang dia kirim pada saya. Mungkin ini ceritanya cukup singkat dan akan saya coba ceritakan ulang kejadian pada masa itu. Kita panggil saja namanya Dede. Nama panggilan kecilnya Dede. Dede ini adalah sosok anak kecil pada saat itu. Sosok anak kecil yang korban perceraian dari orang tuanya. Sehingga mau tidak mau kedua orangnya berpisah. Dan sosok Dede ini diurusi sama nenek sama kakeknya. Di masa kecilnya dia tinggal bersama nenek dan kakeknya, yang otomatis mungkin itu ada perang batin ya untuk anak seusia Dede pada waktu itu, karena perceraian dari orang tuanya. Singkat cerita, Dede tinggallah bersama kakek neneknya dan dia dicukupi semua keperluannya sama kakek neneknya, dan bahkan mengaji dan lain sebagainya. Pokoknya istilahnya semua keperluan Dede ini dipenuhi oleh nenek dan kakeknya.
Mungkin pada saat itu sosok dede ini sangat bahagia ya. Mulai melupakan perceraian orang tuanya karena ada kedua sosok orang tua yang dianggap dede orang tua, itu kakek dan neneknya ini, karena kakek dan neneknya memberikan kasih sayangnya melebihi kepada anaknya sendiri. Jadi sosok dede ini sangat merasa bahagia, nyaman karena ada kakek dan neneknya yang mengurus dede ini. Dan mungkin yang namanya perjalanan hidup itu selalu ada yang berubah, selalu ada yang berubah. Singkat cerita, dede ini sampai di usia 7 tahun, dan seiring waktu juga kakek dan neneknya pun semakin tua, uzur. Di usia waktu dede 7 tahun itu, berawal dari kakeknya yang mulai sakit-sakitan. Dan singkat ceritanya, sosok kakek dede ini meninggal dunia. Yang otomatis dede ini merasa sedih, terpukul. Orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi telah meninggalkan dirinya. Mulai terasa hari-harinya itu terasa hampa, sepi, karena ada yang berkurang dari kehangatan yang dedek kemarin dapatkan. Dan nasib berkata lain juga. Setelah beberapa bulan sang kakek meninggal, neneknya pun sakit-sakitan juga. Mungkin ada dampaknya dari sang kakek yang telah mendahului nenek ini, sehingga neneknya pun merasa kesepian dan lain sebagainya. Nenek si dede ini sering sakit-sakitan, dan pada suatu hari beliau atau nenek ini meninggal dunia juga. Dan itu semakin menambah kesedihan, kehancuran, kehampaan sosok anak kecil yang bernama dede ini, yang pada saat usia 7 tahun membutuhkan sosok orang tua, yang membutuhkan sosok orang-orang yang menyayangi. Itu semua sudah meninggalkan si dede ini. Tidak terbayangkan Baraya betapa hancurnya, kesepiannya seorang anak kecil yang baru berusia 7 tahun. Dari awal perceraian orang tuanya itu sudah hancur untuk mentalnya itu. Dan lalu kemudian sosok nenek kakeknya pun
yang selama ini menjaga, merawat, mengasihi, sudah meninggal dunia. Dan mau tidak mau, si Dede ini dibawa sama sang ayah atau bapaknya, sehingga si Dede ini tinggal dengan bapaknya. Entah kenapa, bukannya si Dede ini harusnya ada sosok orang tua, apalagi ayah kandungnya, bapaknya sendiri, itu harusnya lebih senang, lebih hangat. Tapi entah kenapa, yang dia rasakan selama tinggal dengan bapaknya itu sepi, hampa, kurang kasih sayang. Karena menurut penuturan si Dede ini, bapaknya itu setiap malam selalu keluar rumah, dengan teman-temannya. Entah apa yang dilakukan bapaknya si Dede ini dengan teman-temannya. Sementara si Dede sendiri itu pun tinggal di rumah sendirian. Baraya Channel bisa bayangkan sosok anak kecil usia 7 tahun tinggal di rumah sendirian setiap malam. Itu selalu sendirian. Bahkan si Dede ini sudah tentunya, sudah pasti setiap malam merasa sepi dan ada rasa takutnya. Singkat cerita, tepatnya tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juni si Dede ini menjelang maghrib menanti kedatangan bapaknya yang mungkin dari pagi berangkat kerja dan berharap sore ataupun maghrib bapaknya pulang ke rumah. Tepat tanggal 1 Juni itu, si Dede ini menunggu bapaknya pulang, dan situasi di rumah itu benar-benar sendiri. Waktu demi waktu dilihat, jam 7, jam 8 malam kok belum pulang. Semakin rasa takut anak kecil ini yang bernama Dede itu semakin benar-benar merasa takut. Malam itu benar-benar merasakan yang namanya rasa takut. Jam 10 masih nunggu bapaknya belum datang. Dan tepat di jam 12 malam dia sambil nunggu tiduran di kamarnya. Si Dede ini menunggu dan berharap bapaknya pulang. Itu sambil tiduran dan dengan perasaan yang seperti apalah, ketakutan lah, sepian lah. Dan tepat tadi jam 12 terdengar suara ketukan pintu yang sangat jelas. Ketukan pintu rumah, dan si Dede ini dengan rasa senang yang lagi tiduran di kamarnya itu, dia langsung bangun dan berlari menuju
pintu. Menuju pintu, dan setelah pintu itu dibuka, dengan berharap itu bapaknya yang pulang ke rumah. Begitu pintu itu dibuka, yang terlihat bukan sosok bapaknya. Alangkah kagetnya si Dede ini. Di depan matanya itu sosok nenek-nenek. Sosok nenek-nenek. Dan tanpa mengucapkan apapun, sosok nenek-nenek itu langsung masuk ke rumahnya, masuk kamar seolah-olah sudah tahu lingkungan rumahnya itu, kamarnya sebelah mana, masuk kamar tanpa ada sepatah kata pun. Si Dede ini yang masih anak kecil waktu itu hanya bisa menatap dengan penuh tanda tanya, penuh heran, yang jelas rasa takutnya itu takut banget. Dia cuma bisa berdiri di depan pintu. Menatap ke arah kamar yang tadi si nenek itu masuk. Si Dede ini tersadar setelah sosok nenek itu tadi memanggil, Dek, sini masuk kamar, tidur di sini. Kata si nenek itu. Si Dede dengan langkah gontai dan gemetar karena takut dan heran, siapa ini, ya kan? Dia perlahan berjalan masuk ke kamar itu. Setelah masuk ke kamar itu, dilihat sosok nenek-nenek tadi itu dia rebahan di lantai. Terus si nenek itu bilang, tidur dek, sambil menunjuk ke kasurnya si Dede. Tidur dek, sudah malam. Si Dede itu nurut. Tidur dengan gemetar, dengan rasa ketakutan yang amat sangat, dan yang jelas terheran-heran, siapa ini? Sambil tiduran si Dede ini. Dan lama-lama dia tertidur juga. Dan terbangun sekitar pukul 5 subuh. Dan dia ingat lagi dengan kejadian yang semalam, dan langsung melihat ke bawah, dan ternyata Baretri Channel, sosok nenek-nenek yang semalam itu sudah tidak ada. Dan itu membuat si Dede semakin heran. Tak berselang lama dari situ, sekitar jam 6 ayahnya baru pulang ke rumah sebagai anak yang ditinggal semalaman pada malam itu, tepatnya tanggal 1 Juni. Langsung memeluk bapaknya dan menceritakan semua kejadian yang semalam itu, bahwa ada sosok nenek-nenek yang datang dan menyuruh tidur dan tidur bareng. Dan bapaknya
menjawab dengan sedikit senyum. Beliau menjawab, "Dek, Bapak sengaja memanggil nenek itu untuk menemani kamu, Dede." Alangkah kagetnya si Dede ini. Entah apa tujuannya dan apa maksudnya, karena mungkin pada waktu itu masih usia 7 tahun, yang notabene-nya masih anak kecil lah ya. Entah apa maksudnya dari perkataan bapaknya itu yang mengatakan bahwa sosok nenek-nenek itu sengaja untuk menemani si Dedek tadi. Dan perlu Baraya ketahui, kenapa dari tadi saya bilang tanggal 1 Juni. Ternyata malam itu adalah hari di mana si Dede ini dilahirkan. Dan sempat terbersit di pikirannya tanggal 1 Juni, dan dengan kejadiannya sempat terbersit, di mana ibu kandung saya yang pada saat itu si Dede sangat membutuhkannya. Tanggal 1 Juni tepat hari lahirnya si Dede ini, ada kejadian seperti itu. Dan perlu Baraya ketahui, sebetulnya dan sebenarnya sosok nenek-nenek itu sampai sekarang, sampai si Dede ini sekarang sudah dewasa, tiap hari menjaga Anda, Dede. Dan itu demi kebaikan kamu juga. Oke, pada itu channel, mungkin ceritanya sampai di situ. Karena yang saya dapat pun seperti itu. Saya hanya sekedar menceritakan ulang apa yang Dede ini ceritakan sama saya melalui skrip, melalui naskah yang dia tulis. Tapi apapun itu inti dari cerita ini, saya kembalikan lagi ke Baraya Channel. Maksudnya apa dari isi cerita ini? Apakah itu yang ada sangkut pautnya kita punya khodam kah, atau apakah? Saya kembalikan semua itu ke Baraya Channel. Oke, Baraya Channel, mohon maaf jika ada salah kata atau penuturan cerita saya, pengulangan cerita yang dedikasikan ini mungkin kurang sesuai atau tidak sesuai. Mohon dimaafkan, karena saya di sini hanya menceritakan ulang apa yang Dede alami semasa kecilnya dulu. Oke, berarti channel, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.